Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita hari ini akan membahas mengenai momen inersia. Jadi diumpamakan ini sebuah sumbu, sumbu putar ya, yang bisa berputar. Lalu di sini ada titik dengan jarak r, yang r ya. Di sini massa titiknya m. Jadi sebuah partikel bermassa m berputar mengelilingi sebuah sumbu yang berjarak r dari m, ini jaraknya ya. Maka konsep momen inersianya ditulis dengan I m kali r kuadrat. Ya, ini dia konsepnya. Di mana I momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, lalu m massa satuannya kilogram, dan r kuadrat itu lengan atau jarak massa m ke sumbu putar ya, putarnya satuannya meter. Jadi kalau ada banyak titik, misalnya sini M1, ini ada M2 ya, ini R2, ini ada M3, ini R3, maka jumlah momen inersia penyusun ya, maka jumlah momen inersianya bisa dibuat dengan I sama dengan sigma m n r n kuadrat ya. Ini kalau misalnya ada lebih dari satu partikel. Nah oke, itu saja. Lalu kita contohkan dengan contoh di halaman buku halaman 17, contoh 15. Pada titik sudut ya, kita bacakan di sini soalnya ya. Nah, ini dia soalnya. Pada titik sudut segitiga siku-siku panjang sisi 3, 4 dan 5 ditempatkan titik materi dengan massa MA 5 gram, MB 10 gram dan MC 20 gram. Tentukanlah momen inersia titik-titik materi tersebut jika A. Sumbu rotasi melalui titik A dan tegak lurus bidang segitiga ABC. Yang B. Sumbu rotasi melalui garis AC. Ya, baik, kita jawab ya. Kita terangkan. Jadi dia ini contoh soal ya. Kemudian kita gambarkan titiknya. Ini segitiga. Nah, segitiganya A, B, C. Ya, ini 3 cm, ini 4 cm. Otomatis kalau dia segitiga siku-siku pasti ini jadi 5 cm. Ya, pertanyaannya yang tadi, yang A ya, sumbu rotasi melalui titik A, tegak lurus bidang segitiga. Jadi di sini rotasinya gini ya. Ini apa ini namanya? Kita gini ya, buat ya, garisnya dia berputar melalui ini. Jadi ada titik B, titik C berputar ya, dia berputar, ikut berputar gitu. Maka sementara titik C, titik A, dia tidak ada jarak dari sumbu ke massa M-nya ke titik sumbunya, nggak ada jarak gitu. Nah, kita buat diketahui kalau dia diputar, maka RB
sama dengan jarak ini 3 cm, dan RC ini ya, jarak C ke A ya, berarti 4 cm. Sementara RA ini A, jarak dari A ke titik A tidak ada, 0. Sehingga kalau kita buat tadi diketahui MA 5 gram, kemudian MB 10 gram, dan MC 20 gram. Nah, jadi rumus yang tadi ya, yang titik partikelnya lebih dari 1, maka I sama dengan sigma Mn Rn, berarti dia sini M A RA kuadrat tambah MB RB kuadrat tambah MC RC kuadrat, berarti sama dengan yang tadi R nya 0, sehingga dia 0 ya, tambah MB 10 kali RB 3 kuadrat tambah MC 20 kali RC 4 kuadrat, sehingga ini 9 kali 10 90 tambah 16 kali 2 300, ada nolnya 320, tinggal jumlahkan menjadi 410 kilogram, bukan kilogram ya, gram sentimeter kuadrat ya. Inilah momennya. Kenapa gram sentimeter kuadrat? Karena tadi kita satuan gram tidak kita ubah ke kilogram, satuan senti kita tidak ubah ke meter. Baik, itu momen inersia pada benda titik ya. Ini judulnya momen inersia pada benda titik. Jadi kalau dia berupa titik, maka inilah teorinya. Berikut kita teruskan B. Ya, momen inersia benda tegar. Ya, benda tegar. Ya. Di halaman nomor halaman 18 itu ada beberapa gambar ya, gambar benda tegar. Ada sumbu, ada batang yang diputar pada sumbu pusatnya atau diputar pada ini ya, boleh saya lihat di bukunya. Ini diputar di sini. Ya. Kalau dia diputar di sini, maka momennya 1/12. Kalau dia diputar di pinggir, bukan di tengah-tengah batang, maka dia 1/3 ml. Apa itu L? L itu panjang ininya, ya, batangnya. Nah, kalau dia cincin tipis diputar, ya diputar gini, bukan di sumbunya gitu, maka dia menjadi mr kuadrat. Tapi kalau diputar dia di sumbunya, ya diputar dia seperti roda berputar, maka dia setengah mr pangkat. Jadi itu seterusnya bisa kamu lihat gambarnya di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau dia diputar bukan pada sumbunya? Ya. Jadi ada teori mengenai
jika benda tegar diputar bukan pada sumbunya, maka persamaannya I, ini I di pusat, di pusat benda, IPM kita silakan, pusat massa, tambah dengan MD kuadrat. Inilah persamaannya. Jadi IPM ini momen bila diputar, inersia bila diputar di pusat massa, seperti yang tadi itu semuanya dasarnya di pusat massa. Sementara M itu massa benda kilogram bisa gram, dan D jarak dari sumbu putar. Nah, dalam buku ini ada soal Ini ada, tentukanlah momen inersia pada sebuah piringan jika sumbu putarnya terletak di pinggir piringan dan sumbu ini sejajar dengan sumbu yang melalui pusat massa. Tadi ada tambahan ini disebut juga dengan teori sumbu paralel atau sejajar. Ini. Jadi tadi ini katanya ada contoh contoh soal. Nanti kamu bisa lihat di halaman 19. Ini ada benda tegar, ini. Nah, selama ini kan dia diputar di sini, diputar di sini di tengah-tengah. Atau maka I pusat massanya sama dengan seperti yang tadi adalah setengah mr kuadrat. Nah, bagaimana kalau dia diputar di sini, di pinggir, diputar di sini, maka ini jarak kemari kita terus dengan R. Jadi D-nya sama dengan R. Maka sesuai dengan rumus I dengan momen pusat massa tambah MD kuadrat. Jadi setengah setengah MR kuadrat tambah MR kuadrat. Setengah tambah 1 berapa? Ini kan sama dengan 2/2 kan? 2/2 tambah 1/2 menjadi 3/2 MR kuadrat. Inilah dia I. Momen inersia Jadi momen inersianya berubah ketika dia diputar di sini. Ketika diputar di tengah-tengah dia setengah MR kuadrat. Ketika diputar di pinggir maka berubahnya 3/2 MR. Baik, Bapak sekalian, inilah contoh. Boleh kamu tambah latihan latihan Bapak buat sini aja latihannya. Ini bola pejal. Bola pejal itu maksudnya bola yang penuh berisi, nggak ada ruang kosong di dalamnya. Nah, dia kalau dia diputar di tengah, itu IPM-nya sama dengan 2/3 MR
kuadrat. Nah, sekarang soalnya dia diputar di sini. Itu sini ya, diputar di sini. Nah, jarak ini kemari yaitu R. Pertanyaannya, berapa I? Ya. Berapa I-nya? Oke, boleh kamu jawab nanti. Nah, berikut kita akan teruskan ke topik berikutnya, yaitu